Lia adalah sahabat SMA aku yang setelah selesai menempuh pendidikan keperawatan, langsung memulai baktinya bekerja di RSU Pangandaran selama hampir 5 tahun. Sedikit gambaran tentang tempat kerja Lia. Sebenarnya RSU Pangandaran ini sebelumnya adalah puskesmas biasa. Namun karena dianggap fasilitas dan tenaga medis yang memadai serta berkompeten, maka puskesmas tersebut dilakukan renovasi, perluasan, serta pemugaran kembali agar dijadikan RSU sampai dengan saat ini. Untuk sebagian warga sekitar masih menganggap RSU Pangandaran ini masih sebagai puskesmas karena dari biaya tarif berobat ataupun konsultasi dengan dokter serta pelayanan masih sama seperti pada sebelumnya. Hanya saja yang membedakan kini ada banyak bangsal kamar bagi para pasien rawat inap. Rumah sakit atau puskesmas Pangandaran ini kini memiliki 2 lantai. Lantai pertama dipergunakan untuk berobat jalan, dapur, ruang dokter, ruang perawatan, serta apotik rumah sakit. Dan di lantai atas terdapat ruang operasi serta isolasi, serta bangsal inap. Di awal masa KKN, Lia memang ditugaskan magang di RSU Pangandaran tersebut. Sedikit banyaknya Lia banyak mendengar desas-desus yang bercerita jika RSU tersebut angker dan ada banyak sosok menyeramkan. Salah satunya yang menjadi urban legend di tempat itu adalah sosok kuntilanak yang berwajah rata. Kuntilanak tersebut seringkali mengganggu pasien, perawat, maupun dokter di malam hari. Mungkin karena selama sahabat kuliah ini masih menjadi perawat magang saat dulu, ia bahkan tidak pernah bekerja lebih dari jam 4 sore dan beruntung Lia sama sekali belum pernah mengalami gangguan mistis. Kini keadaan berbanding terbalik. Saat Lia sudah menyelesaikan kuliahnya dan melanjutkan mengabdikan diri menjadi tenaga medis di RSU tersebut. Lia yang terbiasa bekerja dari pagi sampai dengan sore hari, mau tidak mau ia harus menerima jatah shift kerja malam. Kisah horor Lia pertama kali dimulai saat ia berdinas di shift malam pertama. Dikala itu Lia diganggu oleh makhluk tak kasat mata yang menyerupai rekan perawatannya, meminta Lia mengantarnya ke ruang jenazah. "Li, ayo ikut ke ruang jenazah, temenin aku," pinta Cantika, rekan perawat Lia. Lia hanya mengangguk dan mengikuti Cantika dari belakang. Lia sempat bertanya-tanya dalam hati, tumben sekali Cantika ini meminta diantar ke ruang jenazah tengah malam hari. Langkah Cantika berhenti tepat di depan ruang jenazah dan suasananya sangat mencekam karena koridor saat itu sudah agak gelap dengan penerangan seadanya. Kamu ngapain sih kesini?" Melihat rekannya hanya terdiam dengan kepala tertunduk di depan ruang jenazah. Saat Lia mendekati dan Cantika menolehkan wajahnya, betapa terkejutnya Lia melihat wajah rekan perawatnya itu benar-benar rata, tidak memiliki wajah. Lia yang ketakutan berlari dan berteriak histeris hingga ia bertabrakan dengan Cantika yang asli. Lia yang masih gemetar hebat langsung dibawa ke ruang tunggu perawat. Di sana, Lia diberikan segelas air putih untuk menenangkan hatinya. Lia dengan terbata-bata menceritakan pengalaman pertamanya itu melihat setan penyerupa, namun dengan wajah yang rata. Kebetulan saat di ruang tunggu ada Dr. Abdul yang ikut mendengarkan cerita Lia
dan kemudian berkomentar tentang apa yang Lia alami. Dr. Abdul adalah dokter muda yang sudah lebih dulu berdinas di RSU Pangandaran saat masih menjadi puskesmas. Dr. Abdul bercerita jika sebelum ada ruang jenazah, justru yang angker di tempat itu adalah bagian kamar mandi umum. Saat dinas malam, Dr. Abdul yang kebelet ingin buang hajat langsung menuju ke kamar mandi umum. Ketika masuk ke dalam bilik kamar mandi, ia mendengar ada suara perempuan dan laki-laki saling tertawa-tawa kecil. Dan lampu kamar mandi perlahan berkedip-kedip. Ada rasa penasaran di hati Dr. Abdul. Tengah malam gini, apa iya ya ada perawat atau petugas RS yang mesum di dalam kamar mandi? Dengan menyendengkan kuping kirinya ke pembatas bilik kamar mandi, suara itu masih terdengar nyaring. Dan malah suara tertawa-tawa si perempuan terdengar jelas, lebih ke arah mengikik. Saat Dr. Abdul ingin keluar kamar mandi, dari kamar mandi sebelah itulah terdengar kembali suara air kran yang mengalir deras. Dr. Abdul langsung mengetuk-ngetuk pintu bilik sebelah. Namun, setelah ketukan pintu yang ketiga, pintu itu terbuka sendiri. Dan alangkah terkejutnya, Dr. Abdul ternyata di situ kamar mandinya kosong. "Pak dokter, sini Pak, saya di sini loh." Suara perempuan yang memanggil dan berakhir dengan suara tawanya mengagetkan Dr. Abdul. Dan ketika ia melihat ke atas bilik, tiba-tiba ada seorang wanita dengan rambutnya yang acak-acakan terurai, serta wajahnya rata, yang terduduk dengan menggoyangkan kedua kakinya ke atas dan ke bawah. Perlu sepersekian detik untuk Dr. Abdul bisa punya tenaga berlari keluar. Saat ia berlari, gontai menuju ke ruang dokter. Ia melewati koridor dan melihat sekumpulan kantong jenazah yang berwarna oranye berjejer di lantai. Dr. Abdul membalikan tubuhnya dan berlari ke arah depan rumah sakit. Ia sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Yang terpenting baginya adalah bisa keluar dari momok teror menakutkan. Tutup cerita Dr. Abdul sambil mengusap-ngusap kedua lengan tangannya yang merinding mengingat peristiwa itu. Cantika yang sedari tadi hanya diam dan menyimak, kini ikut menyambung cerita horor di RSUD itu. Ia mengerutkan keningnya mencoba mengingat kembali peristiwa yang baru ia rasakan sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi, waktu saya dinas malam, saya yang lagi duduk di ruang tunggu mulai merasa agak ngantuk. Saya memejamkan mata, dan baru sebentar saya memejamkan mata, baju saya ditarik-tarik sama anak kecil yang mungkin berusia 6 tahun. Tante, bangun tante. Tolongin saya tante, saya habis kejebur," ucapnya panik. Saya lihat memang anak itu terlihat basah kuyup dan menggigil kedinginan sambil bergetar tubuhnya. "Loh, mama papa kamu kemana dek? Kamu sampai basah kuyup gini loh." "Ada kok tante, lagi jalan ke sini." "Coba tuh, tante lihat aja di depan." Tangan anak itu sambil menunjuk ke arah depan RSU. "Ya udah, kamu tunggu di sini sebentar ya. Tante mau cari orang tua kamu." Sebenarnya Cantika heran. Tengah malam ada anak yang kecebur. Kok malah datang ke sini bukannya pulang ke rumah orang tuanya? Batin Cantika. Ia tetap melangkah ke arah depan RSU hingga ketika terlihat Pak Sutri yang berlari membawa anak kecil mendekati dan berteriak-teriak. "Tolong suster, anak saya habis tenggelam."
Cantika dengan sigap mendorong kasur pasien yang tersimpan tidak jauh tepat dari posisi dirinya. Alangkah terkejutnya Cantika melihat ternyata anak laki-laki yang barusan saja ia lihat membangunkan dirinya sudah tergeletak lemas. Ia segera membawa anak itu ke ruang IGD dan memanggil dokter untuk diberi pertolongan pertama. Namun naas, nyawa anak kecil itu tidak tertolong. Sang ayah yang terlihat sangat terguncang menangis sejadi-jadinya. Ia menceritakan jika saja tadi ia menemani anaknya ingin ke kamar mandi, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Sang ayah yang sedang lelap tertidur membiarkan anak semata wayangnya ke kamar mandi belakang sumur. Seingat ayahnya tadi sore, ia sudah menimba air untuk keperluan cuci kakus pada malam hari. Tetapi si anak malah kemudian menimba air kembali yang membuatnya jatuh tergelincir ke dalam sumur. Sebenarnya gak cuma itu saja kejadian mistis yang saya alami. Ada lagi yang lebih bikin merinding, sambung Cantika. Waktu awal-awal saya berdinas di sini, saya malahan diganggu sama makhluk tak kasat mata yang mengaku korban tsunami 2006. Lia dan Dr. Abdul saling pandang. Mereka berdua mencecar Cantika untuk segera menceritakan pengalaman horornya itu. Cantika yang baru diterima bekerja menjadi perawat langsung di tempat di shift malam. Cantika yang sudah berpengalaman menjadi perawat di RS swasta Kota Bandung tidak perlu diragukan kecekatannya dalam menangani pasien. Hingga ketika malam sudah larut dan perlahan RSU sudah semakin legang. Cantika yang mulai kelelahan, ia menyandarkan tubuhnya dan meluruskan kakinya di ruang tunggu perawat. Samar-samar ia mendengar ada suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. Cantika, Cantika, Cantika. Cantika melihat ke sudut ruangan dan ada sekelebatan bayangan putih yang terbang menembus tembok. Karena ia penasaran, Cantika langsung berlari keluar ruangan dan pandangannya mencari sekelebatan bayangan putih itu. Cantika memang dikenal pemberani, karena dari kecil ia sudah terbiasa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata, atau biasa disebut anak indigo. Untuk sesaat ia tertegun melihat di depannya ada sosok kuntilanak berwajah rata yang mencoba berinteraksi. Cantika, tolong hidung saya, mata saya hilang. Tolong sempurnakan saya, Cantika. Di sekitar pun Cantika melihat dengan mata batinnya, nampak kantong-kantong jenazah berwarna oranye berjejer di belakang sosok kuntilanak itu. Dan beberapa bagian tubuh yang hancur saling menumpuk. Sosok kuntilanak itu terlihat sebagai wakil yang menyuarakan perasaan dari para korban tsunami Pangandaran di tahun 2006 lalu. Yang mana karena banyak memakan korban jiwa, sebagian mayat tidak teridentifikasi langsung dimasukkan ke dalam satu liang lahat tanpa didoakan secara layak. Si kuntilanak pun bercerita, jika tsunami yang banyak merenggut nyawa itu mungkin sebuah teguran dari Sang Maha Pencipta untuk tidak berbuat zina. Pada tahun 2006, sesaat sebelum tsunami Pangandaran, alam sama sekali tidak memberikan pertanda apapun. Hingga saat gelombang itu datang menyapu, orang-orang tidak sempat menyelamatkan diri. Ditambah lagi dengan gempa yang dahsyat menyusul kemudian. Azab Allah datang secara tiba-tiba. Berjaga-jagalah selalu agar tidak menjadi sepertiku yang semasa hidup tidak mempersiapkan amal ibadah. Sehingga ketika sudah meninggal harus bergentayangan tidak memiliki arah tujuan, ucap si kuntilanak. Mendengar hal itu ada rasa iba di diri Cantika untuk mendoakan sosok mengerikan itu, agar arwahku bisa kembali tenang dan tidak mengganggu
tolong temukan jasadku yang sudah menjadi tulang belulang, dan tolong dikuburkan secara layak. Untuk permintaan tersebut Cantika menolak, karena baginya permintaan si sosok mengerikan itu bagaikan mencari sebuah jarum di dalam tumpukan jerami. Cantika kini mengerti mengapa sosok kuntilanak dan penampakan kantong-kantong jenazah serta potongan-potongan tubuh masih sering menampakkan diri di RSU Pangandaran. Karena mereka belum dikebumikan secara layak, dan juga RSU ini adalah tempat evakuasi para korban tsunami di kala itu. Sebagian jenazah yang tidak teridentifikasi langsung dikuburkan secara massal tanpa didoakan dengan layak. Tutup cerita Cantika. Dr. Abdul dan Lia saling beradu pandang. Berarti sosok yang mereka lihat itu adalah sosok kuntilanak korban tsunami. 2 minggu kemudian dari peristiwa perdana Lia diganggu oleh makhluk tak kasat mata, Lia kemudian mendapatkan teror ketika ia berdinas shift malam. Tepat pukul 2 dini hari ada perempuan yang datang menghampirinya. "Maaf sus, boleh gak antar saya ke kamar mandi?" Tanpa ada pikiran macam-macam, Lia dengan senang hati mengantarkan si perempuan muda itu ke kamar mandi umum. Baru saja Lia menoleh ke belakang, ternyata kepala perempuan itu tidak ada. Lia yang ketakutan tiba-tiba langsung tergeletak pingsan di depan kamar mandi. Lia sempat merasakan tubuhnya ketempelan makhluk tak kasat mata, dan orang tuanya membawa ia ke orang pintar untuk segera dibentengi agar tidak mudah untuk diganggu dan melihat makhluk-makhluk tersebut. Setelah diobati, memang Lia sudah tidak pernah diganggu serta diperlihatkan sosok mengerikan maupun mendengar hal-hal mistis selama bekerja di RSU itu. Namun, beberapa kesaksian masih santer ia dengar dari supir ambulans yang diteror oleh sosok pocong yang duduk di sebelah kemudi. Dan juga sahabat perawatnya, Dimas, pernah diganggu oleh suara perempuan menangis. Namun ketika dihampiri, perempuan itu terbang, mengikik, dan memperlihatkan wajahnya yang rata.